Ya, bertemu lagi dengan Bapak. Bapak akan berusaha untuk memberikan penjelasan tentang penyetaraan suatu reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Di mana pada kali ini kita akan menyelesaikan soal mengenai reaksi redoks ini dengan suasana basah. MnO4 negatif ditambah C2O4 2 negatif berubah menjadi MnO2 ditambah CO2. Nah, langkah pertama yang harus kita selesaikan dalam hal ini adalah menyamakan jumlah unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi di ruas kiri maupun di ruas kanan. Nah, kita perhatikan di sini bahwa Mn ada 1, Mn sebelah kanan juga 1, sama. C sebelah kiri ada 2, C sebelah kanan hanya ada 1. Berarti kita samakan dulu jumlah unsur C. Dengan cara kita tuliskan kembali reaksinya, MnO4 negatif ditambah dengan C2O4 2 negatif berubah menjadi MnO4 negatif, tidak ada ya, nggak ada, MnO2 ditambah dengan CO2. Tadi sudah kita ketahui bahwa C sebelah kiri ada 2, sebelah kanan baru 1, supaya sama kali 2. Nah, ini langkah pertamanya. Ini MnO2 ya. Langkah berikutnya kita tentukan jumlah bilangan oksidasi yang mengalami perubahan. Coba kita lihat masing-masing bilangan oksidasi ya. Oksigen di sini ada 4 jumlahnya. Jadi 4. Bilangan oksidasi oksigen adalah negatif 2. Total seluruhnya nanti adalah minus 1. Seperti kita ketahui cara penentuan bilangan oksidasi ya. Nah, minus 1. Berarti Mn sendiri berapa jumlahnya? Mn berarti caranya positif 4 kali negatif 2, negatif 8, pindah ke kanan berarti menjadi positif 8. Berarti di sini positif 8 dikurang 1 menjadi tinggal positif 7. Berarti Mn dalam hal ini bilangan oksidasinya adalah positif 7. C2O4 2 negatif. O-nya yang bisa kita dapatkan dari ketentuan, maka jumlah oksigen ada 4, bilangan oksidasi oksigen ada minus 2, maka total seluruhnya sesuai dengan muatannya, maka di sini negatif 2. Berarti C-nya kalau kita hitung di sini positif 4 kali negatif 2, negatif 8 pindah ke kanan menjadi positif 8, maka total menjadi positif 6. Berarti C di dalam hal ini adalah positif 6. Ini C-nya. Nah, sekarang MnO2 berarti O-nya ada 2 kali minus 2 sama dengan 0 karena di sini tidak ada muatan. Berarti Mn di sini menjadi positif 4. Nah, di sini positif 4 Mn-nya. Berikutnya C O2. Berarti O-nya ada 2 di sini karena sudah dikali 2 menjadi negatif, berarti jumlahnya ada 4. 4 kali negatif 2. Nah, total seluruhnya sama dengan 0. Berarti C di sini menjadi positif 8. Karena 4 dikali negatif 2 berarti negatif 8. Pindah ke kanan menjadi positif 8. Oke. Nah, sekarang sudah kita dapatkan di sini unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kita lanjutkan. Sekarang kita lihat Mn mengalami perubahan dari Mn positif 7 berubah menjadi positif 4. Nah, bilangan oksidasinya dari positif 7 menjadi positif 4 berarti mengalami penurunan bilangan oksidasi. Jika penurunan bilangan oksidasi berarti reaksi ini mengalami reaksi reduksi. Nah, berapa selisihnya? Positif 4 ke positif 7 ke positif 4, maka selisihnya ada 3.
Ya. Berikutnya, yang mengalami perubahan bilangan oksidasi tadi adalah C. C di sini positif 6. Sedangkan C di sini positif 8. Nah, jadi ini juga mengalami perubahan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi yang terjadi di sini mengalami kenaikan sebab 6 di sebelah kiri, 8 di sebelah kanan. Berarti mengalami kenaikan. Kalau mengalami kenaikan berarti reaksi ini adalah reaksi oksidasi. Nah, selisih dari 6 ke 8 berarti selisihnya ada 2. Oke. Nah, jadi kelanjutannya selisih bilangan oksidasi, reduksi, dan oksidasi akan kita gunakan menjadi koefisien reaksi di atas. Nah, jadi di sini MnO4 berubah menjadi MnO2, dia mengalami reaksi reduksi. Selisihnya ada 3. Nah, sedangkan dari C yang positif 6 berubah menjadi positif 8, berarti mengalami oksidasi. Selisihnya ada 2. Selisih oksidasi 2, selisih reduksi ada 3. Jadi selisih reaksi ini kita gunakan menjadi koefisien reaksinya. Caranya seperti apa? Nah, seperti ini. Kita tulis ulang dulu. MnO4 negatif berubah ditambah dengan C2O4 2 negatif berubah menjadi MnO2 ditambah dengan 2CO2. 2CO2. Nah, sekarang koefisiennya tadi, selisihnya tadi kita gunakan menjadi koefisien reaksi. Nah, yang mengalami reduksi adalah Mn. Maka selisihnya 3. Kita gunakan menjadi koefisien pada reaksi oksidasi. Yang mengalami oksidasi C, ya. Jadi di sini 3 selisih Mn tadi kita gunakan menjadi koefisien pada yang mengalami oksidasi. Jadi di sini 1 kali 3 berarti 3. Nah, C di sebelah kanan, di sini C sebelah kanan ada 2. 2 dikali 3 menjadi 6. Nah, kita tulis di sini 6. Nah, seperti itu. Sebab 3 kali 2, 6. Berikutnya, oksidasi kan selisihnya tadi 2. Yang mengalami oksidasi adalah C. Kita gunakan menjadi koefisien pada Mn. Jadi 2 di sini kali 1 jadi 2. Ini juga 1 kali 2 berarti 2. Nah, udah sama. Jumlah unsur yang mengalami oksidasi dan reduksi sudah sama. Nah, kalau kayak gitu apa langkah berikutnya yang kita harus kerjakan? Nah, kita kerjakan atau kita hitung muatannya. Muatan unsur atau ion yang pada reaksi redoks tersebut. Kita lihat ya. Negatif 1 kali 2 sebelah kiri, negatif 2. Tambah negatif 2 kali 3 berarti negatif 6. Tambah negatif 6 berarti total seluruhnya negatif 8. Sebelah kiri negatif 8. Sedangkan sebelah kanan tidak ada muatan di sini berarti 0. Di sini juga tidak ada muatan C-nya. CO2-nya tidak ada muatan berarti kali 6 0. Berarti sebelah kiri ada negatif 8, sedangkan sebelah kanan jumlahnya 0. Oke, kita lihat di sini selisihnya lagi. Selisihnya adalah 8. Ya, 8 selisihnya. Jadi, karena di sini suasana basah, maka kita lihat sebelah kiri ada minus 8. Untuk mengimbangi minus 8 di sebelah kiri, maka karena suasana basah, yang kita harus tambahkan di sini adalah OH negatif. Ya, negatif. Sebelah mana kita harus tambahkan OH negatif supaya jumlah muatan menjadi sama? Ya, tentu kalau di sebelah kiri kita tambahkan menjadi lebih banyak lagi negatifnya, maka tidak akan menjadi seimbang. Untuk itu kita samakan dengan cara menambahkan di ruas kanan. Oke, kita ulang tulis lagi. 2 Mn
O4 negatif 1 ditambah 3C2O4 2 negatif berubah menjadi 2MnO2 ditambah 6CO2. Nah, sekarang di sebelah kiri tadi ada minus 8, supaya seimbang berarti sebelah kanan kita tambahkan oksigen sebanyak 8. Ya, OH yang kita tambahkan di sini, OH muatannya kan negatif 1, supaya sama dengan sebelah kiri 8, berarti di sini kita tambahkan 8 OH negatif. Atau dengan kata lain kita lihat selisihnya pun boleh. 8 selisihnya, maka kita tambahkan 8 OH negatif. Ya, sampai di sana dengan kita menambahkan OH negatif berarti tanpa kita sadari kita kan ada menambahkan hidrogen di sini. Ya, jumlahnya ada 8. Nah, untuk itu kita harus imbangi lagi ini dengan cara menambahkan ruas kiri hidrogen, yaitu yang kita tambahkan adalah H2O. Ya, kita coba lagi, kita tulis lagi. Berarti 2MnO4 negatif tambah 3C2O4 2 negatif berubah menjadi 2MnO2 ditambah 6CO2 ditambah 8 OH negatif. Ya, OH negatif yang kita tambahkan tadi ada 8, maka untuk itu di sini kita tambahkan H2O ya, H2O. Jumlahnya harus ada berapa? Hidrogen yang kita tambahkan kan ada 8, ya. Maka di sini hidrogennya harus 8 juga. Nah, di sini hanya kan sudah ada 2. Berarti supaya 8 berarti 4. Nah, kita perhatikan sekarang setelah ini. Setelah kita buat seperti ini, coba kita samakan, coba kita perhatikan jumlah unsur-unsurnya. Coba sekarang apakah semua sudah sama? Coba kita lihat. Syarat daripada reaksi redoks yang dikatakan setara adalah bila jumlah unsur ruas kiri dan ruas kanan sama dan jumlah muatan ruas kiri dan ruas kanan adalah sama. Nah, sekarang kita coba hitung, ya. Coba kita hitung. Nah, sekarang Mn ada 2. Sebelah kanan Mn juga ada 2. Sama. Sekarang berikutnya oksigen 4 kali 2 8 tambah oksigen di sini 4 kali 3 berarti 12. Berarti di sini kita tulis saja oksigennya tadi ada 8, di sini ada 12. Di sini ada lagi 4. Berarti oksigennya total seluruhnya ada 24 ini oksigen. Nah, bagaimana yang sebelah kanan? Sebelah kanan oksigen 2 kali 2 4. Di sini 2 kali 6 12. Oksigen di sini 8. Nah, kalau kita hitung juga jumlah total seluruhnya adalah 24. Oke, sama. Mn sudah sama, O sudah sama. Yang kita mau samakan adalah C lagi. Kita hitung C. C-nya di sini 2 kali 3 6. Sebelah kanan C-nya 1 kali 6 6, sama. C-nya juga sudah sama, O-nya sama, Mn sama. Apalagi yang belum sama? Hidrogen. Hidrogen di sini 2 kali 4 8, sebelah kanan juga 1 kali 8 8, sama. Muatan sekarang negatif 1 kali 2 negatif 2 tambah
Negatif 2 kali 3, negatif 6. Negatif 6 tambah 2, negatif 8. Sini nggak ada muatan. Berarti ruas kiri muatannya negatif 8. Sebelah kanan, MnO2 0. CO2 0 juga, nggak ada. Sedangkan di sini muatan OH negatif, negatif 1 kali 8 berarti negatif 8. Berarti muatan di ruas kiri dan di ruas kanan sama, jumlah unsur di ruas kiri dan di ruas kanan juga sama. Berarti reaksi redoks tersebut sudah setara atau setimbang. Nah, seperti itu cara menyelesaikannya. Nah, berikutnya kita lihat lagi soal yang lain, tetapi di sini soalnya sebenarnya sama, suasananya yang berbeda. Tadi suasananya suasana basah, sekarang suasana asam. Gimana cara menyelesaikannya? Nah, kita perhatikan di sini. Pertama tadi langkah pertama, samakan jumlah unsur yang mengalami bilangan oksidasi. Itu langkah pertama. Mana yang kita lihat di sini yang berbeda? Mn 1, Mn juga 1. C-nya di sini 2, di sana baru 1. Supaya sama, soal ini kita coba tulis dulu. Mn O4 negatif tambah C2O4 2 negatif berubah menjadi MnO2 negatif tambah CO2. Nah, sekarang tadi kita lihat bahwa C-nya di sini 2, di sini C-nya 1, supaya sama kali 2. Nah, sudah sama jumlah unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Oke, tadi sudah kita hitung bilangan oksidasi masing-masing. Ini tadi kita dapatkan positif 7, ini kita dapatkan positif 6, Mn positif 4, seperti di atas ya. Ini positif 8. Nah, ini tadi yang mengalami perubahan. Di sini perubahannya atau selisihnya ada 3, sedangkan yang ini tadi kita udah dapatkan di atas, ini adalah selisihnya 2. Nah, untuk itu kita lanjutkan dengan cara menggunakan selisih yang mengalami perubahan reaksi oksidasi dan reduksi menjadi koefisiennya. Oke, ini 2, ini 3. Yang mengalami reduksi selisihnya 3, yaitu Mn. Yang mengalami oksidasi ada selisihnya 2. Yang mengalami oksidasi adalah C. Kalau kayak gitu kita pindahkan menjadi koefisien. Nah, berarti reaksinya menjadi 2 MnO4 negatif ditambah dengan 3 C2O4 2 negatif berubah menjadi MnO2 menjadi di sini MnO2-nya berapa selisih koefisien oksidasi? 2. Berarti kita kali 2 karena di sini 1 tambah CO2. CO2 di sini ada 2 kali 3 menjadi 6. Seperti itu. Nah, langkah berikutnya untuk ini kita hitung muatan. Muatan ruas kiri dan ruas kanan. Seperti yang di atas tadi, kita sudah dapatkan bahwa ini minus 2, ini minus 6. Maka ini total seluruhnya minus 8 ruas kiri. Ya, sedangkan ruas kanan muatannya 0. Berarti selisihnya ada 8. Nah, di ruas kiri minus 8, sedangkan sebelah kanan muatannya 0. Nah, ini kita lakukan suasana asam. Asam itu adalah ion yang mengalami perubahan, yaitu ion H positif. Nah, sebelah manakah H positif yang kita tambahkan agar muatan ruas kiri dan ruas kanan adalah sama? Ya, untuk itu tentu kita tambahkan di ruas kiri supaya jumlah muatannya adalah sama. Sebab kalau di sebelah kanan kita tambahkan berarti tidak akan mencapai kesetimbangan. Nah, kita lihat lagi di sini. Kita lakukan 2 MnO4 negatif
ditambah 3C2O 4 negatif 2 negatif ditambah selisihnya tadi 8. Berarti 8H positif. Nah, berubah menjadi apa? Sama juga kita tuliskan 2MnO2 ditambah 6CO2. Nah, sekarang dengan menambahkan 8H positif di ruas kiri, maka kita imbangi sebelah kanannya, kita tambahkan H2O. Nah, kita lihat di sini H2O-nya hanya di sini 2. Ini 8. Supaya sama, tentu di sini kali 4 supaya jadi 8. Nah, setelah selesai seperti ini, ya, coba kita lihat jumlah unsur yang mengalami reaksi sebelah kiri maupun sebelah kanan dan muatan ruas kiri dan ruas kanan. Bila kedua syarat ini sudah terpenuhi, maka reaksi ini sudah dikatakan setara atau setimbang. Coba kita lihat, Mn-nya ada 2, ya, Mn ada 2, sedangkan sebelah kanan Mn juga ada 2, sama. Oksigen 4 kali 2 8 tambah ya, 4 kali 3 12 tambah 8 20 sebelah kanan ya. 2 kali 2 4 tambah di sini 2 kali 6 12 tambah 4 berarti baru 16 tambah di sini oksigennya 1 kali 4 berarti jumlahnya 20. Berarti oksigen juga sama di ruas kiri dan di ruas kanan. Sekarang C-nya di sini 2 kali 3 6, sebelah kanan 6 juga 1 kali 6 sama. Apalagi yang belum sama? Hidrogen di sini 8. Di sini 2 kali 4 juga 8, sama. Nah, berikutnya muatan. Kita lihat muatannya. Negatif 1 ya kali 2, negatif 2 tambah. Di sini negatif 2 kali 3, negatif 6. Negatif 6 tambah negatif 2, negatif 8 tambah. Ini positif 1 kali 8 berarti positif 8. Positif 8 ditambah negatif 8 berarti 0. Ini total tadi negatif 8, ini tambah positif 8 berarti kan 0 ya. Sebelah kanan tidak ada muatan ini, dia tidak ada muatan di ruas kanan, semuanya tidak ada muatannya, berarti muatannya juga 0. Oke, berarti muatan sudah sama, jumlah unsur sudah sama, maka reaksi di atas sudah menjadi reaksi redoks. Nah, ini reaksi redoksnya, penyetaraannya. Oke, begitu penjelasan Bapak kali ini. Terima kasih.